Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Kita bersyukur karena hari ini, Minggu tanggal 17 Oktober 2021, kita memasuki minggu ketiga dalam rangkaian ibadah bulan keluarga tahun 2021. Ibadah kita kali ini mengambil tema Tuhan memulihkanmu. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Lee dari GKI Gejayan Yogyakarta. Marilah kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadatan ini. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Gimana sih caranya masukin ke Zoom? Mama ingat tuh, Ma? Aduh, Pak. Bikin kaget aja. Orang lagi asik-asik nyanyi. Nggak ingat, Mama. Kalau soal teknologi seperti itu, kita kan sama-sama gapteknya. Itu tuh, si Bastian, cucu kita, itu aja Papa tanya. Iya, Ma. Sudah pernah diajarin, tapi Papa lupa. Nanti minta diajarin lagi, marah lagi kepada kita yang gaptek ini. Coba dulu lah, Pak. Nanti Mama juga gabung, kita sama-sama belajarnya ya. Bastian, Opung lupa. Tolong ajarin Opung bagaimana cara masukin Zoom. Bastian, Opung sedang bicara. Tolong ajarin Opung bagaimana cara masukin Zoom. Opung kangen persekutuan dengan teman-teman lansia. Jika besok sudah bisa, Opung bisa persekutuan sendiri. Opung apa sih? Gangguin Bastian aja lagi main. Bastian, kamu kok gitu sih sama Opung? Opung kan cuma minta diajarin gimana caranya Zoom. Ayo ajarin Opung. Opung payah. Kan kemarin udah diajarin. Masa minta diajarin lagi sih? Iya, maaf ya sayang ya. Opung kan gaptek. Ajarin Opung pelan-pelan ya sayang ya. Yaudah gini, Opung udah download aplikasinya belum? Gimana tuh download? Kayak mana caranya download? Sini Bastian lihat dulu. Nih, Opung udah punya aplikasinya nih, dan gambarnya ini. Tinggal dimasukin ID sama passwordnya aja nanti. ID-nya dapat dari mana, Bastian? Ya minta dari yang pembuat Zoom-nya lah, Pung. Nanti tinggal dimasukin aja. Amang, Inang, Mama Bastian, udah mau jam 9 loh. Kita siap-siap yuk untuk ibadah. Nanti aja kita bahas lagi tentang Zoom. Oh iya nih. Yuk, kita ibadah sama-sama yuk. Makasih ya Bastian ya. Nanti selesai ibadah, Opung boleh belajar lagi sama Bastian ya. Yuk semua, siapkan hati. Kita dengar panggilan Tuhan, kita ibadah sama-sama.
Jemaat yang terkasih, kita merayakan ibadah bulan keluarga ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang memberikan kepada kita nafas hidup, yang memberikan kita keluarga, dan yang menyertai kita dalam kasih berasal dari Roh-Nya. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Bye. Bye, thank you. Ma, Papa sedih banget. Kenapa sih Bastian begitu kepada kita seperti tidak menghormati kita orang tua? Itu lagi anak kita, sama mantu kita. Sudah tahu Sebastian seperti itu, cuek tak menghormati kita. Mereka diam, bukannya marah. Kalau Papa dulu seperti itu, Bastian itu sudah kena sentil untuk mengajarkan bagaimana hormat terhadap orang tua. Yang sabarlah, Pak. Namanya juga anak sekarang. Mungkin dia lagi jengkel lihat kita. Karena kita diajarin nggak bisa-bisa. Iya, tapi jangan gitulah. Kita opungnya loh. Kan bisa bilangnya pelan-pelan. Itu lagi tidak mengerti apa yang diajarkan tadi. Tapi Papa sudah sakit hati banget. Apa yang memang segitu ya? Anak sekarang terhadap orang tua. Pak, sudahlah. Kalau Papa terus berharap pada orang-orang, Papa pasti kecewa. Anak kita, cucu kita, mungkin mereka sedang punya masalahnya masing-masing. Jadi terbawalah ke kita pada hari ini. Pak, sudahlah. Nanti malah Papa tensinya naik. Ingat, Pak. Kita punya Tuhan. Kita masih punya sandaran. Tuhan Yesus. Kita berserah padanya. Doakan. Mama yakin suatu saat nanti pemulihan pasti terjadi. Yuk, Pak.
Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Sebagai opa, sebagai oma, sebagai anak dan menantu, bahkan sebagai cucu. Apa yang selama ini kita lakukan seorang akan yang lain? Mari bersama dengan masing-masing anggota keluarga kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali terluka dan sakit hati ketika kami merasa tidak dihargai. Ampunilah kami yang seringkali memperlakukan anak-anak kami sama seperti mereka masih remaja dulu. Ampunilah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali tersinggung ketika permintaan-permintaan kami tidak diikuti. Ampunilah kami bila kami seringkali kurang memahami anak menantu kami dan merasa anak-anak mengabaikan kami. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali marah kepada orang tua kami. Kami menganggap mereka terlalu cerewet. Kami menolak didikan mereka dan justru menganggapnya sebagai aturan-aturan yang membelenggu kebebasan kami. Ampunilah ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali tidak menghormati orang tua dan kakek nenek kami. Ampunilah kami bila kami sering menyia-nyiakan kehidupan kami dengan membuang-buang waktu. Ampunilah kami Tuhan. Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Kami rindu diubahkan, dibentuk dan dibaharui sesuai dengan rancangan Tuhan. Ampunilah kami dan bentuklah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, berbahagialah setiap kita yang dengan sungguh menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
serta bersedia untuk menerima pembaharuan dengan Roh-Nya yang kudus. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-31. Demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Dalam Tuhan ada keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat yang terkasih, hanya di dalam Tuhan saja ada keselamatan. Dengan percaya maka kita diselamatkannya. Anugerah kasih Allah yang menyelamatkan kita melalui iman percaya kita, kiranya juga menjadi semangat bagi kita untuk membagikan anugerah cinta kasih yang sama, yakni anugerah cinta dan pengampunan. Hiduplah dalam damai seorang akan yang lain, seperti Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan memberi kita anugerah keselamatan. Damai dan kasih Allah memberkati kita untuk hidup dalam damai dengan sesama kita. Ketika semua yang kualami tak seperti yang aku ingini, masihkah sanggup aku bertahan menjadi selalu yang kau harapkan? Kasih-Mu melebihi dari yang aku miliki, nyata dalam hidupku. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu.
Ibu mana? Katanya mau pergi. Ayo. Ibu, ayo. Bersamamu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur Tuhan ketika jika sebentar kami akan mendengarkan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan boleh memakai setiap anggota tubuh kami untuk benar-benar fokus ya Tuhan pada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan kali ini tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya kami renungkan saja, melainkan kami dapat hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong hamba-Mu Pendeta Paulus Li yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus ke atasnya, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh dinyatakan dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Karena dahulu kita sesat, oleh karena itu Tuhan memulihkan kita dengan bilur-bilurnya agar kita menjadi sembuh. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Sebagaimana diceritakan dalam video berikut. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita hendak membahas tentang Allah yang aktif memulihkan kita. Memulihkan dalam banyak hal. Memulihkan keadaan,
memulihkan ekonomi, dan terutama seringkali kita ini terluka. Hatinya terluka oleh karena sikap kata perbuatan orang lain. Allah juga berkuasa memulihkan yang terluka. Pertanyaannya adalah, maukah kita sembuh? Sudah dikasih Tuhan, dalam sikap, kata, dan perbuatan orang lain terhadap kita, misalnya kata yang tajam dan keras, apalagi sikap kata dan tajam dari suaminya atau istrinya, itu bisa seperti paku yang tajam melukai kita. Sikap meremehkan orang lain pada kita bisa seperti paku yang tajam melukai kita. Sikap orang tua atau mertua misalnya juga bisa melukai kita. Pendek kata, banyak hal yang dibuat orang lain yang tanpa mereka sadari melukai kita. Sehingga kita itu seperti hati yang tercapik-capik, terluka. Belum dalam keseharian kita, dengan bertetangga, dengan bermasyarakat, banyak sekali sikap kita tahu tidak diperhitungkan, diabaikan, diremehkan, itu juga bisa melukai kita. Apalagi juga kegagalan-kegagalan kita. Semakin bisa menjadi luka dalam hati kita sehingga kita merasa seperti orang yang tidak berdaya. Pendek kata, banyak sekali hal yang bisa melukai dalam hidup kita. Sikap, kata, perbuatan orang lain bisa melukai kita. Tetapi jangan lupa kita pun bisa juga melukai orang lain. Entah kita sadar tidak sadar, sikap, kata, perbuatan kita juga bisa melukai orang lain. Dan karena luka-luka itulah orang menjadi sensitif, orang menjadi meledak-ledak, mudah marah, negatif thinking, prasangka buruk. Komunikasi jadi tidak nyambung, suami istri yang saling terluka, komunikasinya jadi keras, agresif, saling menyakiti, saling ingin membalas dengan paku-paku perkataan yang tajam. Kamu tajam, saya balas tajam. Kamu keras, saya balas keras. Dan luka-luka semacam itu merusak diri kita, merusak cara berpikir kita, mengubah mindset diri kita, merusak kita menjadi pribadi yang tidak wise, tidak bijak, emosional. Kadang-kadang kita berpikir negatif pada orang lain, merusak perilaku kita juga, sehingga kita tanpa kita sadari kita berperilaku yang buruk pada suami kita, pada istri kita yang sebenarnya sangat kita cintai dan mencintai kita. Tapi karena terluka, kita bisa berkata tajam. Termasuk anak pada orang tua. Anak dan orang tua saling mengasihi, tetapi karena terluka, kata-katanya bisa tajam dan saling menyakiti. Dalam kehidupan persekutuan di gereja, di masyarakat, suasana dan sakit menyakiti seperti ini bisa dan selalu terjadi. Dan itu merusak kebahagiaan diri kita, kebahagiaan orang lain juga. Lalu bagaimana kalau kita sudah terluka? Mari sudah dikasih Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 mengingatkan kita tentang Kristus yang memulihkan kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Kristus yang sebenarnya sangat terluka oleh dosa-dosa kita, oleh pemberontakan manusia, Allah berkenan mengampuni kita. Dan pengampunannya yang begitu total itu membuat dia terluka. Harus mati di kayu salib Kristus untuk mengampuni kita. Namun karena kesediaannya untuk terluka, mati, oleh bilur-bilurnya kita yang menyakiti itu menjadi sembuh. Kita diampuninya, kita dipulihkan hubungannya dengan Tuhan Allah. Kita boleh mendapatkan keselamatan. Dan luar biasa, dia yang menderita, dia yang mengeluarkan berdarah-darah, menderita karena mengasihi kita. Kita yang disembuhkan dan dipulihkan. Nah, inilah hukum kasih. Hukum kasih adalah hukum yang berani menderita. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21 dikatakan demikian tentang penderitaan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi sudah dikasih Tuhan, Kristus memberi teladan, berani menderita untuk mengampuni, untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dan manusia, yang hubungan rusak dipulihkan melalui apa? Melalui kesediaan Allah menderita buat kita. Kesediaan Allah mengampuni kita. Kesediaan Allah menerima kita apa adanya dengan segala kelemahan kita. Nah, inilah yang menjadi teladan yang mestinya menjadi cara kita juga dalam memulihkan luka-luka yang kita alami dalam hidup kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di dalam hidup kita sehari-hari. Mulai dari mengubah mindset pikiran kita. Adalah kasih karunia jika kita dengan sadar menanggung penderitaan yang harusnya enggak kita tanggung. Kalau kamu berbuat baik karena kebaikan itu kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia. Waduh. Jadi bersyukur kita bisa memikul kelemahan orang lain. Apalagi kalau yang kita pikul salibnya adalah suami kita atau istri kita. Karena suami dan istri kita juga bukan orang yang sempurna. Mereka juga bisa menyakiti kita, bisa memiliki banyak kelemahan-kelemahan dalam memilih kata, sikap, tindakan, bisa jatuh dalam hal-hal yang harusnya tidak terjadi, bisa berbuat kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak dibuat. Dan semua kesalahannya, kegagalannya, kelemahannya bisa menyakiti hati kita, pasangannya. Pertanyaannya adalah, maukah kita sembuh? Kalau mau sembuh, mari kita rela memikul salib. Mau menerima kelemahannya. Pasangan kita misalnya kalau ngomong menyakitkan, ya kita terima. Ya Tuhan, saya terima kelemahannya. Kalau ngomong dia menyakitkan. Mungkin pasangan kita kalau guyon, ya kalau berbicara itu asal bicara. Dan kadang-kadang tidak bijaksana. Ya kita terima kelemahannya. Bahkan ada seorang istri yang menerima suaminya yang pernah jatuh dalam dosa. Berselingkuh dengan wanita lain. Tapi karena suaminya kemudian mengaku dan bertobat. Sang istri bilang, saya menerima perbuatanmu yang menyakitkan hatiku itu. Aku terima, aku pikul salib itu. Ketika Anda berani menerima, rela memikul salib demi dia. Rela menderita seperti Kristus menderita untuk kita. Nah, kita sebenarnya sedang memulai proses pemulihan diri kita sendiri. Dan tentu saja ada banyak hari ini suami dan istri yang harus menanggung kelemahan-kelemahan pasangannya. Ada istri yang harus menanggung suaminya yang mismanagement di dalam bisnis. Istrinya harus menanggung malu, menanggung segala kegagalan suaminya. Menopang bisnis suaminya supaya tidak terus dalam kejatuhan. Itu perjuangan yang luar biasa. Itu adalah salib yang harus dipikul. Pertanyaan saya adalah, hari ini maukah Anda menerima apapun yang melukai diri Anda dari pasangan Anda? Apa yang melukai Anda mungkin dari orang tua atau anak Anda, atau menantu, mertua Anda, atau sesama Anda. Setiap paku-paku yang menyakitkan ini, mari kita terima bagaikan salib. Tuhan, saya terima ini. Saya ampuni dia. Saudara, tanda bahwa kita itu sungguh-sungguh mau berjuang seperti Kristus adalah yang kedua adalah kita tetap menguasai diri supaya tetap bersikap positif. Bukan mengampuni tapi dengan penuh kata-kata negatif. Ya, saya mengampuni kamu terpaksa, habis kamu keras kepala, mau apa lagi saya? Harus sudah terlanjur menikah, mau bagaimana saya kalau nggak menerima kelemahanmu? Nah, itu bukan mengampuni, bukan menerima dengan positif, dengan rela. Tetapi ayat 23 mengajak kita berpikir yang positif. Bahkan bereaksi yang bijaksana terhadap segala kelemahannya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ini respon yang tetap positif.
Dia mencaci maki, saya tidak mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Biasanya orang kalau menderita itu marah, mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, aku tahu kelemahan, kekuranganmu, sikapmu terhadap saya menyakitkan. Tetapi Tuhan hakim yang adil. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang berkehendak. Nah, saudara dikasih Tuhan. Beranikah Anda menyerahkan segala sesuatu tentang sikap, kata, perbuatan orang lain yang menyakiti hatimu? Serahkan pada Tuhan. Tapi kita sendiri memilih bereaksi dengan tetap positif. Tetap membangun karakter yang baik. Kamu mencaci maki, saya enggak balas caci maki. Saya akan tetap mengampuni, tetap tenang, tetap ramah. Tetap menjaga ucapan, tetap menjaga sikap, perilaku, integritas diri kita. Jangan terpancing emosi kita. Tetap sebagai suami, sebagai istri, walaupun pasangan kita mungkin tipe pasangan yang kalau bicara itu menyakitkan, kalau bersikap menyakitkan, kalau sudah berpendapat, wah sulit diubah, kita tetap hadir melayani dengan lembut, dengan ramah, dengan penuh cinta. Tetap menjaga kualitas cinta kita diekspresikan dengan cara yang bijaksana dan benar. Kalau Anda tetap menjaga, Anda sedang pelan-pelan menjaga hatimu makin pulih dan sembuh. Semakin kita bereaksi, membalas caci, balas caci, sebenarnya kita saling melukai. Wah, makin gak sembuh-sembuh ya. Karena saling, wah tajam balas tajam, maki balas maki, marah balas marah. Masalah bukan selesai, tambah makin melukai. Setiap kita berani untuk tetap tenang pada kata-kata, sikap, perbuatan orang lain yang menyakitkan, kita sedang memulihkan diri kita sendiri dan memulihkan dia juga. Karena sikap tenang kita membuat hatinya juga tenang. Karena sikap bijak kita membuat dia juga kayak direm ya, sikap emosinya. Dan itu akan membuat saling baik ke depan makin pulih. Yang ketiga, saudara, beranikah kita mengusahakan supaya kita tidak terus membiarkan luka-luka ini tetap ada? Kita berani berkata, Tuhan tolonglah saya untuk sembuh. Saya mau sembuh, saya mau berdamai dengan dia, bahkan punya usaha yang nyata. Misalnya kalau suami istri yang membangun komunikasi yang baik. Membangun cara hidup yang bijaksana. Dalam 1 Petrus 2 ayat 25 misalnya dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dulu sesat seperti domba yang terhilang, lalu kembali lagi. Cara berpikir kita bisa sesat. Sikap, kata, tindakan kita bisa sesat. Pendapat kita tentang orang lain bisa tersesat. Mari kita kembali pada cara berpikir yang baik. Sebagaimana yang gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus, ajarkan. Yaitu cara hidup yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Ayo kita luruskan cara berpikir kita. Dari suka berpikir, wah nih suami saya begini pasti niatnya negatif. Nah, dari pikiran negatif, kita ganti dengan cara berpikir yang benar dan penuh kasih. Oke, kalau dia punya kelemahan, aku terima. Dan aku doakan supaya dia mengalami pemulihan. Namun kalau dia toh tidak berubah juga karena kelemahannya itu mungkin sudah menjadi bagian dari karakter dirinya, dari masa lalunya, jadi dirinya sudah begitu, itu pasangan saya. Saya terima dengan rela dan penuh cinta. Dan sudah dikasih Tuhan, kalau cara berpikir kita perbaiki dengan usaha-usaha yang nyata, akan menghasilkan dampak yang dahsyat. Salah satu usaha nyata itu apa? Dengan melakukan bahasa kasih yang membangun, yang memulihkan. Contoh, kata-kata yang mengapresiasi pasangan kita, suami kita, istri kita. Kalau kita apresiasi, waduh, dia senang, dia gembira, dia merasa dihargai. Dan itu akan memulihkan komunikasi hubungan, akan mendinginkan suasana, dan pelan-pelan luka-luka itu akan berkurang atau sembuh. Kata-kata pujian. Mari suami-suami, istri-istri, puji pasanganmu. Jangan malu, pasangan kita sendiri karunia anugerah Tuhan kok. Puji dia. Apresiasi. Ungkapkan kata cinta.
ungkapkan kata sayangmu kepada dia. Ekspresikan lewat kata, lewat sikap, perbuatan. Lewat sentuhan, mesra. Sikap yang ramah. Lewat waktu bersama. Suami istri tetap butuh waktu bersama berdua. Jadi kalau diajak suamimu atau istrimu untuk pergi berdua, jangan menolak. Ya, jangan alasannya saya sibuk. Nggak ada waktu. Jangan, saudara. Waktu berdua seperti pacaran kembali. Wah, itu sangat dibutuhkan untuk pemulihan luka-luka hati. Semakin banyak kebersamaan, pelan-pelan akan komunikasi makin nyambung, makin nyaman, makin enak. Jalan-jalan berdua makin membangun suasana yang rileks dan membuat kebersamaan makin baik. Suami istri juga perlu saling memberi hadiah. Hadiah itu tidak harus yang besar, yang mahal, saudara, tapi bentuk perhatian. Give, tanda cinta. Memperhatikan yang dia butuhkan, yang dia inginkan, yang dia harapkan. Memberi bantuan ketika dia sedang memasak, hadir, membantu. Yuk, saya bantu, yuk masak bersama. Ketika dia sedang sibuk di halaman, ayo aku bantu ya, supaya sama-sama menikmati suasana di halaman yang menyenangkan. Nah, kebersamaan, melayani bersama, bekerja bersama, membangun suasana yang indah suami istri. Nah, dengan kata lain, suami istri mengekspresikan cintanya dalam bahasa kata, dalam bahasa sentuhan, dalam sikap, dalam perbuatan. Nah, makin banyak itu diperbuat, makin mengurangi luka-luka yang selama ini mungkin masih menancap. Semakin banyak bersama, semakin banyak komunikasi, luka-luka makin berkurang. Dan kita sembuh, dia pasangan kita juga mengalami kesembuhan. Setiap kebaikan yang kita buat pada pasangan kita menjadi alat dan obat pemulihan yang karya Tuhan buat memulihkan kita dan dia. Setiap kebaikan jadi alat dan obat dari Tuhan untuk memulihkan luka-luka hati kita. Demikian juga dengan orang tua dan anak. Ayo kita saling memulihkan orang tua dengan anak dengan kata-kata yang apresiasi, dengan waktu kebersamaan, dengan memberi perhatian satu sama lain, dengan bantuan pelayanan, dengan hadir di tengah kesulitannya, di tengah masyarakat, di tengah gereja, di tengah kehidupan. Mari kita ekspresikan kasih kita dalam wujud yang nyata. Seperti pasangan dalam gambar ini, pasangan yang sudah sangat lanjut, tetapi mereka masih mesra. Kenapa? Karena mereka mengasihi tanpa syarat. Seperti kasih Tuhan kepada kita. Kasih tanpa syarat itu justru menyembuhkan luka-luka. Tidak lagi menuntut, tidak mengharapkan kamu pokok harus berubah. Kalau enggak, pokok saya enggak terima. Ya enggak bisa berubah, wong namanya sudah menjadi manusia yang sudah sekian tahun dibangun dalam suasana keluarga yang sedemikian. Ada banyak orang enggak bisa berubah. Beranikah Anda berkata, saya menerima kelemahanmu, saya pikul salibmu dengan gembira, dengan penuh rasa rela. Karena Tuhan pun menerima kelemahan saya dengan rela. Aku rela menanggung segala kelemahanmu, walaupun kamu punya kelemahan ini dan itu. Dan sikap kita yang demikian, kerelaan kita membuat kita akan aktif berbuat yang baik. Kita akan tetap tenang dan cool. Dan tiap kebaikan yang kita buat menyembuhkan luka kita sendiri dan orang lain. Makin banyak berbuat baik, luka kita akan semakin sembuh. Orang lain juga akan disembuhkan oleh setiap kebaikan kita. Nah, dengan cara demikianlah kita memulihkan luka-luka diri kita dan orang lain. Dan Tuhan aktif memulihkan kita. Tuhan aktif. Mulai dengan karyanya di kayu salib mati dan bangkit buat kita. Maupun melalui keseharian Allah mendampingi kita. Mengajak kita sembuh. Menemani kita memikul salib yang berat dari kelemahan-kelemahan orang lain. Dengan terus mengajar kita menguasai diri dengan sikap yang tetap positif dalam segala perkara. Dan Tuhan juga menuntun kita untuk tetap maju. Usaha nyata menyembuhkan diri kita dan orang lain. Lewat segala hal yang baik yang bisa kita lakukan. Saudara, Tuhan sudah aktif memulihkan kita. Sekarang tinggal kita. Maukah kita juga aktif memulihkan diri kita? Memulihkan hubungan suami istri. Mungkin ada hari ini pasangan suami istri yang sedang saling terluka dan masih saling melukai.
Maukah Anda sembuh? Mulai hari ini, mari kita saling memulihkan dengan menerima kelemahannya, dengan terus membangun kasih yang nyata, dengan tetap menjaga sikap yang positif kepadanya. Hari ini mungkin ada hubungan orang tua dan anak yang retak, ayo kita pulihkan. Hubungan kita dengan orang lain, dan Tuhan bukan hanya memulihkan hubungan, Tuhan juga bisa memulihkan ekonomi kita, kehidupan kita, dan kehidupan seluruh bangsa kita Indonesia di masa pandemi ini yang sudah menghancurkan banyak sendi-sendi kehidupan bangsa. Tetapi kalau Tuhan hadir, kita akan mengalami pemulihan-pemulihan di dalam Tuhan. Kuncinya adalah, maukah kita dipulihkan? Mulai dengan datang kepadanya, menyerahkan segala pergumulan kita di tangannya. Dan yang menarik adalah kata dari lagu-lagu berikut ini. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru. Bagai emas yang murni, engkau membentuk bejana hatiku. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Kasih yang selalu memberi, seperti sumber air yang bersih yang selalu mengeluarkan kesegaran. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Maukah Anda menjadi suami, menjadi istri yang punya kasih yang sedemikian. Seperti kasih Yesus yang selalu mengalir, tidak pernah berhenti kepada kita. Maukah kita juga punya kasih yang demikian kepada orang-orang sekeliling kita. Mari, dengan kasih yang demikian, yang selalu memberi. Kasih demikian memulihkan luka-luka dalam diri kita sendiri. Menjadikan kita dewasa dan juga memulihkan luka-luka orang lain. Maukah Anda sembuh? Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami terluka. Dan seringkali juga tanpa kami sadari kami melukai orang lain. Bahkan kami juga seringkali melukai pasangan kami, keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami, dan orang-orang sekeliling kami. Dan hari ini kami ingin belajar untuk memulihkan luka-luka dalam diri kami. Itulah yang membuat kami suka melukai orang lain ya Tuhan. Ketika kami sendiri juga sudah terluka oleh sesama kami. Dan hari ini kami belajar tentang kasih Kristus yang memulihkan. Karena itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala luka kami, sakit hati kami, dendam kami, perasaan kami yang terluka pada sikap kata perbuatan orang lain, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat memikul semuanya itu seperti Kristus memikul salib kami. Ajar kami untuk bisa tetap mengampuni dalam kerelaan kasih yang rela menderita. Dan ajar kami itu tetap bersikap yang baik dan positif di dalam bereaksi pada sikap orang lain. Ajar kami juga ya Tuhan untuk terus usaha nyata untuk sembuh. Pulihkanlah ya Tuhan setiap hubungan suami istri. Pulihkanlah ya Tuhan setiap hubungan orang tua dan anak. Pulihkanlah ya Tuhan hubungan antara kami dengan sesama kami. Dimanapun kami berada, siapapun orang-orang sekeliling kami. Biarlah kami tetap membangun hubungan yang mesra, yang ramah pada sesama. Pulihkanlah watak kami Tuhan. Pulihkanlah cara kami menyambut orang lain. Pulihkanlah ya Tuhan cara kami bersikap pada sesama kami. Supaya sikap itu sikap yang menyatakan kasih yang nyata kepada sesama. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Papa masih mikirin sikap anak dan cucu kita tadi. Papa masih jengkel ya? Iya, Ma. Jengkel, kecewa. Padahal peristiwanya cuma begitu. Tapi, Papa sudah sakit hati banget. Sudahlah, Pak. Papa harus bisa melepaskan semua sakit hati Papa itu. Papa ingatkan khotbah tadi, kalau Papa bertahan terus pada emosi Papa itu, yang ada Papa hanyalah sakit hati, marah dan kecewa. Itu aja perasaan Papa. Papa malah melukai diri Papa sendiri. Papa nggak akan bisa bahagia hanya karena emosi-emosi negatif yang membelenggu kita. Tadi kan pendeta bilang, kalau Tuhan itu kasih dan mau memulihkan semua luka dalam diri kita. Nah, Papa letakkanlah semua emosi negatif itu pada Tuhan. Jangan Papa simpan terus. Iya, Ma. Kita berdoa sama-sama ya, Ma. Supaya Tuhan membalut dan memulihkan luka dalam hati Papa. One
Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama menyanyikan pengakuan iman percaya kita dalam Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat yang terkasih, jika pada kesempatan kali ini kita beribadah bersama dengan keluarga kita, mari kita saling mendoakan keluarga kita. Ayah boleh bertanya kepada ibu untuk pokok doa yang mau didoakan. Begitu juga dengan ibu bertanya kepada anak-anak. Anak bertanya kepada kakek dan neneknya. Kakek neneknya bertanya kepada menantunya. Begitu seterusnya. Saya berikan waktu untuk boleh menanyakan satu dengan yang lain. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia ya Tuhan. Kami bersyukur jika sampai saat ini Tuhan boleh menyertai rangkaian peribadahan kami. Saat ini ya Tuhan, dalam peribadahan bersama dengan keluarga, kami boleh mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. Tuhan juga kiranya berkenan untuk mengabulkannya. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap anggota keluarga kami saat ini yang sedang sakit. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan kondisi anggota keluarga kami ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi dirinya. Kami berdoa juga melalui setiap usaha tenaga medis, obat-obatan, hingga makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kami berdoa untuk setiap cinta kasih perlawatan dan dukungan dari anggota keluarga yang lain. Sehingga semuanya itu Tuhan boleh memberikan semangat untuk anggota keluarga kami yang sedang sakit ini berpulih kembali. Kami serahkan anggota keluarga kami yang saat ini sedang sakit ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami mau berdoa bagi anggota keluarga kami yang saat ini sedang bergumul menantikan keturunan yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan yang terbaik sesuai pada waktu Tuhan. Kiranya kami mau menyerahkan anggota keluarga kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap anggota keluarga kami saat ini yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Tuhan boleh memberikan pengharapan dan semangat yang lebih bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi mereka yang membutuhkan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami hendak berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia.
secara terkhusus gereja kami GKI Cinere. Kami bersyukur melalui setiap tim peribadahan yang boleh bersedia melayani dalam peribadahan online maupun onsite. Kiranya setiap pelayanan yang diberikan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga melindungi dan memberikan kesehatan bagi setiap kru maupun keluarga mereka di tempat keluarga masing-masing. Kami mau serahkan teman-teman kami, tim peribadahan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa pula untuk segenap pelayan Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan untuk melayani di GKI Cinere ini. Kami berdoa untuk Pendeta Agus Wianto beserta dengan Ibu Vena. Kiranya Tuhan hadir, boleh memulihkan kondisi Ibu Vena dalam setiap proses kemoterapinya. Tuhan juga mau memberkati Pak Agus yang Tuhan boleh memberikan kekuatan yang mendampingi Bu Vena dalam setiap prosesnya. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Pendeta Guntur Wibisono beserta dengan keluarganya. Kiranya kasih dan berkat Tuhan boleh tercurah atas mereka. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami mau berdoa untuk calon pendeta kami, Penatua Elizabeth Nike Sunarko. Kiranya melalui kasih Tuhan boleh melancarkan setiap proses perjalanannya di tempat ini bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga dengan setiap penatua ya Tuhan, pengurus komisi, pamongkombas hingga karyawan kantor, pegawai koster dan lainnya. Kami mau berdoa agar Tuhan turut memberkati setiap kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami mau berdoa dan menyerahkan seluruh pelayan Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami mau membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pemerintahan negara Indonesia ini ya Tuhan, melalui pemimpin kami, sistem pemerintahan, kabinet-kabinet yang turut bekerja dan turut ambil bagian. Kiranya Tuhan mau lingkupi mereka dengan hikmat-Mu, agar bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, boleh Tuhan kehendaki sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap proses vaksinasi yang boleh berjalan di berbagai tempat. Kiranya Tuhan boleh melancarkan setiap proses vaksinasi ini, dari setiap panitia yang boleh ikut ambil bagian, tenaga kesehatan, relawan, hingga orang-orang yang akan nantinya akan vaksin. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap proses vaksinasi ini. Ya Tuhan, dari sekian rangkaian pokok doa syafaat yang kurang dari sempurna ini, kiranya Tuhan boleh sempurnakan dengan kami menutupnya di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101-801-45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat juga disampaikan
melalui scan QR Code pada warta jemaat atau layar display. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah memperlengkapi kami Tuhan keluarga lepas keluarga dengan berkat-Mu yang tak berkesudahan. Dan saat ini Tuhan, di dalam rasa syukur kami datang kepadamu untuk membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah Bapa, persembahan ini berguna bagi pelayanan Tuhan di GKI Cinere maupun di mana Tuhan inginkan. Dan tolong kami Bapa, biarlah Tuhan mampukan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik kepadamu melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Waktunya
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa memeliharamu sehingga engkau hidup dalam kecukupan. Kristus mengasihimu sehingga engkau hidup dalam rasa syukur. Roh Kudus menghiburmu sehingga engkau hidup dalam sukacita. Allah Tritunggal mendekap dan merangkulmu tanpa berkesudahan. Amin. Loh, mau kemana, Pak? Ngobrol-ngobrol dulu dengan tim digital. Hah? Ngobrol-ngobrol? Bukannya kita ada janji sama anak-anak, hari ini kita mau jalan kan? Ya, nanti kan kamu bisa sama mereka. Ya, tapi kan udah berapa kali Bapak tuh janji, cancel. Yang Zoom meeting lah, yang pertemuan panitia, semuanya selalu mengutamakan acara lain bukan acara keluarga. Kan keluarga itu penting, Pak. Ya, ini pelayanan juga penting, Ibu. Ya, keluarga lah, di mana-mana juga mah keluarga nomor 1. Nanti kamu pergi sama Ibu ya. Ibu, Pak, mau kemana lagi sih, Pak? Bapak ada keperluan. Ya, Ibu ya. Dadah. Ketika semua yang kualami tak seperti yang aku ingini, masihkah sanggup aku bertahan menjadi selalu yang kau harapkan? Kasih-Mu melebihi dari yang aku miliki, nyata dalam hidupku. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada.
semua bersamamu. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopangku. Bersamamu ku lewati semua, bersamamu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencanamu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersamamu. Selalu ada, melewati semua, melewati semua, lewati semua, ku melewati semua, lewati semua. Ibu mana? Katanya mau pergi. Ayo. Ibu, ayo. Bersamamu. Percaya Engkau selalu ada, melewati semua, ku melewati semua, lewati semua, ku lewati semua, lewati semua. Bersamamu.